Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fadila Sari dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas mind map tentang inventory control dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mulai mempresentasikan mind map saya dari pertemuan 2, yaitu bab 1 perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan di sini menentukan strategi dan pengendalian memastikan kembali. Jika disatukan ya, perencanaan dan pengendalian produksi ini merencanakan dan mengendalikan material sehingga permintaan dapat efektif dan efisien, tepat jumlah dan waktu, biaya pun dapat minimum. Ada tingkatan dalam perencanaan pengendalian produksi. Yang pertama ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang di sini contohnya peramalan, perencanaan jumlah produk, penjualan, dan perencanaan kebutuhan mesin, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu jangka menengah, contohnya jadwal induksi, perencanaan kebutuhan kapasitas material, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Yang ketiga, jangka pendek, contohnya penjadwalan perakitan, pengendalian kegiatan produksi, dan pengendalian pembelian, manajemen proyeksi, dan masih banyak lagi. Dalam perencanaan dan pengendalian produksi ini ada aktivitas yang dilakukan ya. Yang pertama yaitu peramalan kuantitas permintaan, yang kedua perencanaan persediaan, yang ketiga perencanaan kapasitas, yang keempat membuat jadwal induk produksi, yang kelima perencanaan pengadaan, yang keenam penjadwalan mesin dan fasilitas waktu, yang ketujuh monitoring, dan yang terakhir pelaporan dan pendataan. Selanjutnya, agar perencanaan dan pengendalian produksi dapat tercapai, ada penentu keampuhan dalam manajemennya. Di sini yang pertama yaitu product position strategi. Pada produk position strategi ini terdapat 3 komponen ya. Yang pertama manufacturing lead time, waktu tunggu untuk pemesan kembali. Yang kedua, time a customer is willing to wait for product delivery, waktu konsumen menunggu atau waktu produk dikirim kepada konsumen. Yang ketiga, degree of customization desired by the customer. Di sini tingkat penyesuaian yang diinginkan customer itu apa aja. Di sini ada tipe produksi, ada ETO atau MTO dan MTS akan kita bahas di mind map yang selanjutnya. Lanjut, kita ada yang kedua yaitu produk proses strategi. Produk proses strategi ini ada 3 komponen ya. Yang pertama project. Project ini atau disebut juga no product flow, digunakan apabila terdapat suatu kebutuhan khusus untuk kreativitas dan keunikan serta memiliki batas waktu dan penyelesaiannya. Di sini ada job shop atau jumble flow, mengorganisirkan peralatan dan tenaga kerja ke dalam konsentrasi kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Dan yang ketiga ada line flow. Line flow ini terdiri lagi dari 3 bagian. Ada small batch, large batch, dan continuous line flow. Small batch ini memiliki semua karakteristik dari line flow ya. Tapi ini tuh tidak memproses produk yang sama. Jadi small batch ini tidak memproses produk yang sama terus-menerus. Umumnya produknya itu memiliki permintaan yang rendah. Itemnya itu non-discrete. Contohnya itu seperti obat-obatan gitu ya. Dan batchnya itu batch yang kecil. Lanjut, ini ada large batch yang besar, mengacu pada produk-produk discrete, produk-produk yang sangat besar gitu ya. Produk-produk yang besar memproduksi beberapa jenis produk. Yang ketiga yaitu continuous line flow, mengacu pada produk yang terus-menerus seperti proses penyulingan. Nah, contohnya itu kayak minyak gitu. Lanjut, di sini ada penentu keampuhan manajemen perencanaan dan pengendalian produksi. Yang ketiga yaitu elemen-elemen.
Ada 14 elemen. Di sini ada business planning. Business planning ini adalah penyusunan perencanaan untuk pembentukan bisnis seperti jenis produk, wilayah pasaran, perkiraan volume, itu dan lain-lain. Dan yang kedua ada demand management, permintaan konsumen terhadap produk, jasa. Manajemen memanage permintaan konsumen agar konsumen dapat percaya pada kita atau pada produk kita ya. Yang ketiga, marketing management. Marketing management ini adalah rencana penjualan. Ini seharusnya marketing planning gitu ya. Jadi memplanning rencana marketing kita itu bakalan seperti apa setelah kita survei di demand management. Yang ketiga itu ada agregat planning. Agregat planning ini berdasarkan prospek penjualan tahunan yang dibuat menjadi perkiraan permintaan gitu. Mungkin kayak peramalan lagi ya, peramalan permintaan. Selanjutnya ada research planning. Research planning yaitu menguji kewajaran rencana sebelumnya. Jadi kita menguji apakah rencana sebelumnya itu baik digunakan atau tidak. Selanjutnya ada master production scheduling. Produk rencana agregat dibuat menjadi produk akhir yang dijadikan sebagai jadwal induk produksi. Yang selanjutnya ada rough capacity planning. Di sini menguji kesesuaian master production schedule dengan mesin horse dapat masing-masing pos kerja yang mengeksekusi master product scheduling dibuat untuk menghasilkan informasi dalam kebijakan pengadaan kapasitas jangka menengah. Selanjutnya ada final assemble schedule, jadwal perakitan produk akhir, inventory record. Ini file ya berisi status suatu komponen atau bahan baku yang dicatat atau diupdate setiap terjadi transaksi. Harus diketahui jumlah dan data bersih di produksi tersebut. Selanjutnya ada master requirement planning. Di sini menggunakan data master production schedule yang sebelumnya ya, dielaborasikan kepada jadwal kebutuhan bahan berupa part, komponen, assembling, BOM, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya capacity requirement planning. Kesesuaian antara material scheduling dengan kapasitas pos kerja yang tersedia. 12. Production Activity Control atau PAC. Subsistem yang meliputi pemberian perintah kerja berdasarkan jadwal kebutuhan bahan. Kemudian menyusun production timetable dari mulainya dibuat sampai selesainya, dan penjadwalan operasi dan penentuan urutan operasi. Di sini ada purchasing. Purchasing ini pemilihan supplier, pemilihan order, pembelian, penjadwalan pembelian, dan memfollow up order. Jadi order apa kita harus di follow up, ini dia akan diberikan kepada siapa dan kemanakan. Yang terakhir ada performance measurement. Mengukur kinerja berdasarkan hasil evaluasi seberapa baik sistem perencanaan dan pengendalian produksi tersebut berjalan kepada manajemen. Jadi ini seperti evaluasian ya dari semua itu, dari perencanaan yang telah kita buat, apakah ini sudah cocok gitu ya, apakah ini sudah baik untuk manajemen perencanaannya atau tidak. Di sini seperti yang saya bahas yang tadi ya, dari produk position strategi ada tipe produksi. Tipe produksi ini ada ETO, MTO, atau harusnya ini ya, ATO dan MTO. MTS harusnya, MTS. Next. Yang pertama ada engineer to order atau ETO. ETO di sini memiliki ciri khas yaitu proses produksinya dilakukan jika konsumennya yang meminta. Jadi si produknya itu sesuai keinginan konsumen. Produknya gak bakalan dibuat kalau seandainya belum ada permintaan dari konsumen. Jadi ETO ini tidak memiliki inventory dan resiko investasi inventory-nya itu gak ada. Selanjutnya ada MTO atau make to order.
memproduksi hanya karena menerima pesanan, hampir sama ya seperti tadi, memproduksi hanya karena menerima pesanan. Tetapi ini memiliki sistem inventory, namun resikonya yang kecil gitu. Selanjutnya ada atau assemble to order ya. Produsen membuat desain dan komponen standar. Jadi atau di sini mempunyai desain standarnya dulu yang akan diberikan kepada konsumen, yang mana yang akan mereka pilih, dan ketika pesanan itu konsumen sudah memilih gitu ya, maka produk itu akan dibuat. Tuh, ketika ada pesanan, produk itu tinggal dirakit. Selanjutnya yang terakhir ada make to stock atau MTS. Memiliki stok produk, memiliki inventory, dan pengisian kembali inventory ketika produk habis. Ini tuh memiliki resiko investasi inventory yang besar. Selanjutnya di pertemuan 3 dan 4 ada bab 2, Peramalan permintaan. Peramalan permintaan di sini adalah prediksi, proyeksi, dan estimasi atau suatu kejadian yang tidak pasti di masa depan. Jadi kita itu seperti meramalkan ya. Jika meramalkan kan kita itu tuh belum pasti di masa depan, tapi kita harus sudah memperkirakannya. Ini aliran informasi peramalan, dimulai dari jenis model peramalan, masuk ke peramalan awal ya. Parameter variabel dan data masuk ke peramalan awal, dan data histori ini yang sangat penting, itu masuk ke peramalan. Selanjutnya akan menuju peramalan akhir, yang di dalamnya itu ada pertimbangan subjektif dan informasi lain. Dalam peramalan permintaan juga ada level peramalan ya. Level peramalan itu start, berarti dimulai. Ada lead time demand, lead time supply. Di sini tidak diperlukan peramalan guna akumulasi permintaan pelanggan. Lanjut menuju jumlah produk akhir terbatas. Peramalannya masing-masing produk di akhir. Lanjut jumlah kelompok produk. Peramalan masing-masing kelompok produk di akhir menggunakan presentase popularitas untuk produk akhir. Selanjutnya jumlah pilihan fitur, digunakan presentase popularitas untuk pilihan produk akhir ya. Yang terakhir adalah peramalan masing-masing produk akhir, lalu N berakhir. Dari peramalan ini juga ada peran peramalan dalam proses perencanaan produksi ya. Nyambung dari bab pertama tadi. Peramalan itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, ini seharusnya jangka panjang ya, jangka panjang. Jangka panjangnya itu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnisnya itu contohnya seperti kapasitas fisik dari pabriknya gitu. Dan di sini ada jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu perencanaan produksi agregat, kapasitas mesin. Jadi mulai dari order, lalu manajemen permintaan, lalu kita buat jadwal induk produknya. Seperti yang tadi ya, dari elemen ada row cut capacity planning. Dari row cut capacity planning ini ada perencanaan material dan pengendalian, lalu perencanaan kapasitas dan pengendalian kapasitas. Lanjut, ada karakteristik dari peramalan. Peramalan memiliki karakteristik tidak selalu tepat atau fleksibel. Peramalan jangka panjang umumnya lebih tidak akurat. Peramalan agregat lebih akurat. Data terkini umumnya lebih andal, menggunakan data dari titik terdekat dengan konsumen, dilakukan pada independent item, dan lebih akurat jika ditetapkan untuk waktu yang dekat. Selanjutnya ada sistem forecast ya. Ini sistem forecast itu digunakan untuk peramalan karena masa depan tidak dapat dipastikan. Maka sistem ini diperlukan dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia di saat ini sebagai paduan aktivitas di waktu yang akan di waktu ke depan. Model dari forecasting ini ada kuantitatif atau data statistik ya, menggunakan
dasar-dasar perhitungan. Di sini ada proyeksi dan kausalitas. Yang kedua ada kualitatif. Kualitatif ini judgmental atau dipengaruhi dari penilaian, intuisi atau evaluasi subjektif. Ada penghimpun opini. Opininya ada berupa opini para ahli, survei pasar, dan lain-lain. Pertimbangan dalam pemilihan metode peramalan itu harus akurat, tidak bias, responsif, tidak terpengaruh, menggunakan biaya efektif, tepat waktu, dan mudah dipahami. Metode peramalan ini terdapat metode ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama akan saya bahas yaitu metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik ini lebih akurat jika digunakan pada jangka panjang karena mampu memprediksi perubahan. Digunakan peramalan agregat dalam perencanaan dan sistem inventory. Langkah-langkah metode intrinsik ini adalah yang pertama, identifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi. Lalu yang kedua, membuat formulasi modelnya. Yang ketiga, analisa statistik terhadap data historis dan sehingga didapatkan nilai koefisiennya. Yang keempat, gunakan model yang berbentuk. Dan yang terakhir, selalu update model. Pada metode ekstrinsik ini ada error peramalan ya. Error peramalan ini sebenarnya memiliki dua keputusan. Yang pertama, membandingkan ukuran akurasi dan memilih metode peramalan yang paling optimal. Dan yang kedua, mengevaluasi seberapa mendekati kenyataan dan mengukur rehabilitas suatu model peramalan. Pengujian error ini digunakan dengan membandingkan hasil peramalan dengan data akurasi, dengan data aktual. Secara umum terdapat dua jenis ya error peramalan ini. Ada deviasi. Deviasi ini menunjukkan jarak hasil peramalan dengan nilai aktual berupa nilai absolut dan rata-rata error tanpa memperhatikan kondisi underestimate atau overestimate-nya. Selanjutnya, bias menunjukkan arah error dengan aritmatika yang rata-rata dan mempertimbangkan kondisi underestimate dan overestimate. Di sini ada jenis pengukuran error. Jenis pengukuran error ada 7. Yang pertama ada mean absolute deviation. Mean absolute deviation ini atau MAD digunakan jika analisis error dilakukan dengan satuan yang sama dengan permintaan aktual. Bobotnya sama dengan nilai selisih hasil peramalan dan aktual. Yang kedua ada MSE, mean square error. MSE ini memberikan penalti pada selisih yang besar dibanding selisih yang kecil melalui perhitungan kuadrat. Selanjutnya ada MAPE. MAPE atau mean absolute percent error harusnya ini akan lebih mudah jika nilai errornya ditampilkan dalam bentuk persentase. Jadi digunakan jika ukuran variabel yang diramalkan sangat menentukan akurasi peramalan. Dan digunakan pula untuk membandingkan akurasi teknik peramalan yang sama atau berbeda untuk dua seri data berbeda. Selanjutnya ada mean error. Mean error ini konsistensi teknik peramalan. Ada MPE, mean percent error. Ini metode peramalan konsisten rendah atau tinggi yang dalam bentuk persentase. Jika tidak bias, disebut unbiased. Jika tidak bias, maka hasil akan mendekati 0. Dan jika hasilnya negatif, maka hasil teknik peramalan konsisten overestimate. Dan jika positif, maka hasil peramalannya konsisten underestimate. Yang keenam ada tracking sinyal. Tracking sinyal ini ditentukan suatu batasannya. Ada batas atas, batas bawah. Jadi fungsinya ini sebagai alarm atau sinyal. Jika nilai TS melebihi nilai batas, ada dugaan hasil peramalan yang bias. Jika melewati batas nilai signifikan permintaan pada satu periode dibandingkan rata-rata permintaan sebelumnya. Ada tindakan yang dapat diambil jika nilai tracking sinyal ini melewati batas atau menunjukkan nilai
signifikan permintaan pada satu periode. Yang pertama ini mencari penyebab dari tracking sinyalnya itu, kenapa melebihi batas gitu. Jadi justifikasi perubahannya. Yang kedua, merevisi sementara parameter alpanya, sistem perhitungan peramalannya. Biasanya nilai TS ini disebabkan oleh kejadian secara statistik ya. Dengan penentu nilai batas TS bersifat subjektif, umumnya ditentukan oleh tingkat kritis suatu produk. Dan yang terakhir ada standar deviasi regresi. Lanjut kita ke metode intrinsik. Metode intrinsik ini lebih efisien dan jangka pendek itu lebih umum digunakan pada metode intrinsik. Pada metode intrinsik ini ada time series yang memiliki beberapa jenis ya. Jenis yang pertama yaitu metode naif. Metode naif ini adalah permintaan periode terakhir. Ini rumusnya YT sama dengan YT-1. Yang kedua simple average. Perhitungannya seperti kita mencari rata-rata pada sebuah data. Yang kedua ada moving average. Moving average ini adalah kombinasi, ada kompromi antara metode naif dan simple average. Dari moving average ini terdapat weighted moving average. Jadi kalau moving average ini kombinasi dari simple average dan metode naif ya. Kalau weighted moving average atau jenis dari moving average ini jika terdapat bobot pada bendanya. Jadi kita kalikan bobotnya itu dengan hasil moving average. Yang selanjutnya ada exponential smoothing. Exponential smoothing digunakan pada peramalan dan penjualan produk secara individu. Ada macam-macamnya ya, ada tren, ada musim, ada tren dan musim. Selanjutnya akan kita bahas contoh soal dari mencari moving average dan exponential smoothing pada contoh soal nomor 2 dan 3. Kita akan lihat menggunakan Excel. Baiklah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang contoh soal nomor 2 dan nomor 3 untuk mencari permintaan peramalan dengan metode moving average dan exponential smoothing. Di sini moving average-nya yang dibutuhkan adalah periode 3, N-nya sama dengan 3. Jadi periode 3 bulan sekali gitu ya. Jadi kita loncat 3 bulan dari Januari, Februari, dan Maret. Lalu di sini saya punya data tentang penjualan kecap. Ya, data bulan Januari dari mulai kecap yang 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. Saya totalkan dulu sebelumnya. Setelah ditotalkan, kita akan langsung masuk ke cara mencari moving average. Di sini ya, N sama dengan 3. Karena N sama dengan 3 berarti kita lewat saja dari Januari, Februari, dan Maret. Untuk selanjutnya mencari peramalan untuk di bulan April. Jadi, seperti yang telah saya sampaikan bahwa moving average adalah perpaduan dari metode naif dan simple average, di mana data sebelumnya saya rata-ratakan dari mulai Januari, Februari, dan Maret, dirata-ratakan menggunakan rumus average dari F5, ini F5, sampai F7. Sehingga didapat hasil 386,67 ya. Langsung saja ditarik garisnya sampai bulan Desember. Dan kita juga dapat mengetahui data pada bulan Januari di tahun yang akan datang. Selanjutnya exponential smoothing. Yang diketahui alpanya adalah 0,2. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, pada exponential smoothing rumusnya itu adalah alpha atau kita pakai 0,2 ini ya, dikali dengan F6. F6 itu adalah data aktual sebelumnya. Yang ini F6 data aktual sebelumnya ditambah 1 min alpha. Di sini alpanya 0,2,
Saya langsung saja 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. 0,8 dikali dengan XT-1. XT-1 itu adalah data peramalan sebelumnya. Di sini saya cantumkan data peramalan sebelumnya adalah pada bulan Februari ada 395. Lalu kita bisa langsung tarik saja garisnya untuk mengetahui data. Sehingga didapatkan data eksponensial smoothing dengan alpha 0,2. Kemudian untuk nomor 3, ini untuk nomor 3 ya. Nomor 3. Ini untuk nomor 3. N-nya datanya masih tetap ini, tetapi N-nya atau periodenya ingin 4 bulan. Jadi kita mencari peramalan untuk bulan Mei. Maka dari itu kita akan merata-ratakan moving average, kita berarti merata-ratakan total dari bulan Januari sampai bulan April. Kita dapatkan hasilnya. Lalu kita tarik garis. Kita bisa pakai untuk sampai bulan Januari di tahun berikutnya ya. Nah, seperti ini untuk mencari moving average di Excel, dan rumusnya itu sudah saya sampaikan di mind map. Kemudian untuk mencari exponential smoothing namun dengan alpha 0,3. Seperti yang sudah diketahui dari rumus ini, dari yang nomor 2, rumusnya dari exponential smoothing itu adalah alpha dikali dengan data aktual sebelumnya ditambah 1 dikurangi 3 yaitu 0,7 dikali data peramalan sebelumnya. Sehingga didapat oke. Untuk mempermudah ya, kita bisa tarik garisnya. Seperti itu dari contoh soal nomor 2 dan nomor 3. Next. Dan yang terakhir pada bab 2 ini ada data. Data ini sangat diperlukan pada sistem proses ya, mulai dari sistem data proses baik manual maupun otomatis untuk menfilter dan men-screening data. Dari data tersebut juga kita dapat mengambil tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi kesalahan dalam peramalan. Dan beberapa komponen ada filter demand. Ini adalah sistem untuk mengidentifikasi kejadian permintaan yang tidak umum. Jadi dari data kita dapat mengidentifikasi kejadian permintaan yang tidak umum gitu. Selanjutnya ada order dan pengiriman. Order dan pengiriman ini kesalahan peramalannya sering disebabkan oleh kesalahan identifikasi antara informasi permintaan sesungguhnya dengan informasi pengiriman jumlah. Jadi terkadang selalu ada miskomunikasi ya. Dalam order misalnya kita tuh mengorder 5 barang dan dikirimnya 4 barang, dan maka dari itu data diperlukan untuk memastikan, mengecek. Kita harus mengecek kembali data diperlukan untuk konsumen itu berapa, apa saja. Lalu kita kirimkan. Sangat penting juga untuk memisahkan jumlah pengiriman dan jumlah permintaan pada data historis yang digunakan untuk peramalan. Selanjutnya ada perubahan harga. Perubahan harga ini sangat dibutuhkan ya. Data itu berperan penting pada perubahan harga karena beberapa sistem menyimpan data dalam suatu harga, dan bagian perencanaan melakukan peramalan dengan mengonversi nilai rupiah menjadi unit. Jika terjadi peningkatan harga, maka peningkatan nilai rupiah bukan berarti peningkatan jumlah unit. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan yang sangat fatal.
Selanjutnya yang terakhir ada kualitas data. Kualitas data itu sangat penting. Jika kualitas data tersebut kurang jelas atau kurang dipahami, maka akan berpengaruh pada perencanaan produksinya. Akan berpengaruh pada order dan pengirimannya, harga, maupun pada permintaan lainnya. Selanjutnya, ada pertemuan 5 membahas tentang Wagner-Wittin model. Wagner-Wittin model ini merupakan teknik load leasing yang menghasilkan biaya optimal dengan secara implisit mencoba seluruh. Jadi Wagner-Wittin model ini dicoba seluruh kemungkinan kombinasi dari pemesanan tersebut. Tujuannya agar mendapatkan strategi pemesanan optimum dengan meminimalisir total ongkos pengadaan dan ongkos simpan. Wagner-Wittin model ini memiliki 2 langkah. Terdapat 2 langkah di dalamnya. Yang pertama menghitung total biaya variabel, ini rumusnya, dan yang kedua menghitung biaya pemesanan optimum. Pembahasan tentang mind map yang saya buat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.